Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JTV rahimakumullah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita kenikmatan iman dan Islam sehingga bisa bersama mengikuti acara yang kita nantikan yaitu Kaismaya, Kajian Islam Malang Raya. Dan alhamdulillahirabbil alamin telah hadir di studio Ustadz yang tidak asing lagi dengan kita, yaitu pendiri dan sekaligus pengasuh Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah Kota Malang, dan juga pengisi tetap di Radio Dakwah Islamiyah 100,5 FM, yaitu Al-Ustadz Abdullah Shalih Al-Hadrami hafidhahullahu ta'ala. Kaifa halukum ya Ustadz? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah khair. Gimana kabar antum? Alhamdulillah khair Ustadz. Sore ini insya Allah kita akan mengkaji apa Ustadz? Insya Allah pembahasan kita pada sore hari ini tentang sukses dan bahagia dengan sholat. Alhamdulillah, Masya Allah, begitu materi yang insya Allah sangat menarik dan sangat kita butuhkan. Karena mungkin kita setiap hari sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan kewajiban sholat, cuman mungkin belum mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Mungkin ini jawabannya Ustadz, insya Allah. Baiklah para pemirsa GTV rahimakumullah. Nanti pada segmen yang ketiga, para pemirsa GTV bisa memberikan atau mengirimkan pertanyaan baik melalui telepon di studio yaitu pada nomor 0341 400 107 atau melalui SMS center yang kita miliki yaitu 08564 990 6652. Baiklah para pemirsa GTV rahimakumullah, marilah kita ikuti pada segmen yang pertama ini penyajian dari Al-Ustadz Abdullah Shalih Al-Hadrami hafidhahullahu ta'ala dengan tema sukses dan bahagia dengan sholat. Kepada Ustadz Abdullah, falyatafaddal mashkur. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang justru menjauhkan kami darimu. Para pemirsa JTV yang semoga selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pada sore hari ini kita akan mengkaji tentang sukses dan bahagia dengan sholat. Sholat sebagaimana telah kita kenal sebagai orang Islam, ada yang wajib yaitu sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian juga ada sholat-sholat sunnah. Sholat ini adalah merupakan nikmat. Memang sholat adalah kewajiban, tapi jangan lupa sholat adalah nikmat. Di dalam Islam, sholat mempunyai kedudukan yang tidak tertandingi oleh ibadah yang lainnya. Sholat adalah merupakan tiang agama. Rumah, kalau tanpa tiang, roboh. Demikian pula agama Islam, tanpa sholat, roboh agamanya. Sholat. Rasulullah Muhammad SAW ketika Allah hendak mewajibkan sholat, Rasulullah dipanggil Isra wal Mi'raj ke langit, difardukan sholat 5 waktu. Bahkan semenjak Nabi di Mekah, ibadah-ibadah yang lainnya belum ada, sholat sudah ada. Ini menunjukkan pentingnya sholat. Anak kecil usia 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Usia 10 tahun tidak mau sholat dipukul. Pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak melukai. Pukulan untuk sebagai bentuk cinta dan kasih sayang supaya dia mau sholat.
Demikian pula nanti hari kiamat, yang pertama dihisab di antara amal kita adalah sholat. Kalau sholat kita baik, semua amal kita dinilai baik. Kalau sholatnya buruk, rusak, semua amal dinilai rusak. Jadi sholat ini parameter. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha baik. Kalau sholatnya benar, sholatnya baik, pasti dia akan menjadi orang baik, meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Kita semua ingin menjadi orang sukses. Kita ingin menjadi orang yang bahagia. Dan semua itu ada di dalam sholat. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang orang-orang yang sukses, yang beruntung. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi kiat-kiat sukses yang nomor satu, kata Allah, adalah khusyuk di dalam salatnya. Hatinya hadir. Dia faham yang dia ucapkan. Dia merasakan kebesaran Allah, kehinaan dirinya sendiri. Kemudian setelah itu Allah sebutkan beberapa kiat yang lain. Lalu kemudian Allah lanjutkan lagi, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Dan mereka menjaga salatnya. Menjaga salatnya. Nanti kita akan bahas maksud daripada menjaga salat itu. Jadi kalau ingin sukses dunia akhirat, salat yang benar, salat yang baik, yang khusyuk, seperti sifat salat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula bahagia. Kita semua ingin bahagia, tidak ada perbedaan pendapat. Anda ingin bahagia, saya ingin bahagia, semua ingin bahagia. Sehingga ada orang yang ingin bahagia, mencari macam-macam cara. Ada yang meditasi, yoga, ya macam-macam. Ternyata bahagia itu ada di dalam sholat. Bahagia ada di dalam sholat. Ketenangan ada di dalam sholat. Sehingga kalau sudah masuk waktu sholat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, muadzinnya Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Arihna bis salati ya Bilal." Arihna bis salati ya Bilal. Wahai Bilal, senangkan kami, bahagiakan kami. Berikanlah kami ketenangan dengan sholat. Wahai Bilal, sudah masuk waktu sholat, silakan kau azan supaya kami merasa tenang dengan sholat. Kami bahagia dengan sholat. Jadi ketika masuk waktu sholat itu senang, bahagia. Bukan berat, bukan merasa ini beban. Ya, kita merasakan senang. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan permata hatiku ada di dalam sholat. Jadi permata hati Nabi, kesenangannya Nabi, kebahagiaan Nabi ada di dalam sholat. Para pemirsa JTV yang semoga selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada gerhana matahari, kita diperintahkan sholat gerhana. Ketika ada gerhana bulan, kita diperintahkan sholat gerhana. Jadi kejadian-kejadian besar, solusinya diantaranya adalah sholat. Bagaimana pula dengan problem-problem keseharian kita? Sebagai manusia, kita tidak pernah lepas dari problem. Problem rumah tangga, problem ekonomi, problem kesehatan, problem macam-macam. Solusinya ada di dalam sholat. Kita sholat yang khusyuk. Kita menikmati sholat itu. Kita benar-benar merasakan sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang benar dan sholat yang baik. Masya Allah, sholat itu nikmat, bukan main nikmatnya. Ketika kita membaca Al-Fatihah, itu adalah dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam hadis yang sahih,
Setiap kita mengucapkan satu ayat, Allah menjawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah menjawab, Athna aliyya abdi, hambaku menyanjung-nyanjung aku. Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, Raja, penguasa di hari pembalasan, Allah menjawab, Majjadani abdi, hambaku mengagung-agungkan aku. Ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Allah menjawab, Hadza baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Ini adalah antara aku dengan hambaku. Iyyaka na'budu, itu milik Allah. Iyyaka nasta'in, milik kita, permintaan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita mohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, alangkah indahnya salat. Alangkah nikmatnya salat. Karena itu kami mengajak para pemirsa semuanya, seandainya ada yang masih belum salat, atau kadang sholat, kadang tidak, kami mengajak untuk sholat. Kalau ada yang sudah sholat, tapi belum merasakan nikmatnya sholat, kami mengajak, ayo nikmati sholat. Sholat ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang tidak bisa diceritakan. Dengan catatan kita sholat dengan baik, dengan benar, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita sholat dengan tenang, kita nikmati, kita rasakan, ya, benar-benar rasanya otot-otot, urat-urat ini relaksasi. Hati kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita benar-benar merasakan sedang berhadapan dengan Allah, berdialog dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Masya Allah. Sholat ini ibadah yang paling lengkap. Ucapannya macam-macam. Ada bacaan Al-Quran, ada tasbih, ada tahlil, ada tahmid, ada takbir, ya, ada sholawat, ada istighfar, ada doa, semuanya ada di dalam sholat. Ada gerakan-gerakan, ada ruku, ada sujud, ada tasyahud. Subhanallah. Ibadah paling lengkap itu sholat. Kita rasakan sholat dengan tenang, kita nikmati, ya. Coba rasakan ambil air wudhu. Pengkondisian, kita kondisikan diri kita, kemudian sholat 2 rakaat, rasakan kenikmatan sholat itu. Rasanya, ya, sumpek-sumpek itu hilang, beban-beban berat terasa menjadi ringan kembali dengan sholat. Kemudian ketika sujud kita dianjurkan memperbanyak doa. Kata Rasulullah Muhammad SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktiru fihi minad du'a. Seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa. Kita doa kepada Allah, kita mengadu kepada Allah. Allah suka kepada hambanya yang berdoa kepadanya. Ya Allah, ampunilah hamba. Ya Allah, tolonglah hamba. Ya Allah, berilah hamba jalan keluar. Kita doa. Semua isi hati kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suka kepada hambanya yang selalu berdoa kepadanya. Kemudian ketika tasyahud kita baca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Kita baca sholawat. Kita merasa dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita membaca salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Masya Allah. Jadi mari, jangan sampai kita hidup tidak merasakan kenikmatan sholat. Sholat ini nikmat, sholat ini bahagia. Bahagia ada di dalam sholat. Sukses ada di dalam sholat. Anda ingin sukses, bahagia dunia akhirat, sholat. Ya, sholat dengan benar, sholat dengan baik, terutama sholat wajib dulu. Sholat subuh kita perbaiki. Sholat duhur kita perbaiki. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, yang wajib dulu diperbaiki. Yang benar, yang baik, sesuai dengan sifat sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kita insya Allah secara bertahap akan bisa merasakan nikmatnya sholat. Kalau kita sudah merasakan nikmatnya sholat, kita akan suka sholat. Kita senang dengan sholat. Ya, dunia terasa nikmat dengan sholat. Kita tambah dengan sholat-sholat yang sunnah. Demikian, semoga bermanfaat. Baiklah Ustaz, begitu menarik. Saya sampai begitu terharu dengan apa yang disampaikan Ustaz. Ternyata begitu dalam sekali makna dan filosofi dari sholat itu sendiri. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mencintai sholat dan bahagia dengan sholat. Baiklah Bapak pemirsa GTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jeda sejenak dengan iklan dakwah berikut ini. Buat Anda keluarga muslim yang ingin menyisihkan harta terbaik Anda bisa langsung transfer di Bank Muamalat Cabang Malang, nomor rekening 0145 978 617 atas nama Lu'ai Ahmad. Bank Sentral Asia BCA Kantor Cabang Kudusan Malang, nomor rekening 0 merupakan obat penyakit jiwanya manusia. Ikuti Lomba Maulid Nabi 1435 Hijriah bertema Cinta Nabiku. Rebut hadiah jutaan rupiah. Minggu 16 Februari 2014. Tempat Kampus ITN 1 Malang. Lomba mewarna. Lomba menggambar kaligrafi. Lomba adat. Lomba hafalan surat pendek. Buruan daftar di JTV Malang. Pesantren Gria Tilawah adalah wadah untuk belajar Al-Quran, membina dai perekat umat, pendidikan untuk calon imam dan guru ngaji profesional. Dibuka pendaftaran santri baru dengan syarat laki-laki lulusan SMA atau sederajat bersedia mengikuti program selama 2 tahun. Bagi calon santri yang telah lulus seleksi akan mendapatkan beasiswa penuh selama 2 tahun. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Sekretariat Gria Tilawah, Jalan Bunga Leli, nomor 59, Lowokwaru, Malang dengan nomor telepon 554 8445 atau akses di web kami griatilawah.com. griatilawah.com. Baiklah pemirsa GTV rahimakumullah, kembali bersama kami di stasiun GTV Malang dalam acara Kaisma ya, Kajian Islam Malang Raya bersama Al-Ustadz Abdullah Shalih Al-Hadrami hafidhahullah ta'ala dalam materi pada sore hari ini yaitu sukses dan bahagia dengan sholat. Jadi kita sampai pada sholat yang kita harus menikmatinya Ustaz ya. Iya, benar sekali. Kita harus menikmatinya, meresapinya, dan kemudian hendaknya setiap muslim dalam setiap sholatnya itu benar-benar menghadap Allah dalam keadaan sempurna, ya, jiwa dan raganya. Tidak hanya raganya saja bergerak, tapi kemudian jiwanya kemana-mana Ustaz ya. Ya. Mungkin ada tambahan lagi Ustaz tentang pentingnya sholat ini. Iya. Ada satu permasalahan yang ingin saya sampaikan, yaitu di surat Al-Ma'un. Dan kita sering membaca, insyaallah kita sudah hafal semuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Celakalah orang yang sholat karena lalai dari sholatnya. Bagaimana pula dengan yang tidak sholat? Tentu mereka lebih celaka lagi. Yang sholat saja masih celaka karena lalai dari sholatnya. Apa kriteria seseorang dikatakan lalai dari sholatnya?
para ulama mengatakan seseorang dikatakan lalai dari sholat itu dengan 3 kriteria atau salah satunya. Yang pertama-tama, sholat tapi waktunya tidak benar. Sholat subuh jam 7, matahari sudah terbit dengan sengaja. Yang nggak diterima oleh Allah sholatnya karena di luar waktu. Waktunya oleh Allah sudah ditentukan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ada waktunya. Sebagaimana waktu yang telah dikeluarkan oleh Departemen Agama ya, itu dijadikan patokan. Itu waktunya sholat. Itu sudah diteliti itu. Jadi yang pertama adalah sholat di luar waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholat tapi tidak khusyuk. Jadi dia sholat tapi pikirannya melayang-layang sana kemari. Badannya aja yang sholat, pikirannya, hatinya di tempat lain. Ini juga celaka. Karena orang mendapatkan pahala dari sholatnya tergantung kekhusyuannya. Jadi khusyuk itu hatinya hadir, dia memahami yang dia ucapkan, merasakan kebesaran Allah, mengakui kehinaan dirinya di hadapan Allah, ya, bermunajat dengan Allah. Yang ketiga, orang yang lalai dari sholatnya itu adalah sholat tapi tata cara sholatnya tidak seperti tata cara sholat, sifat sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya, kalau sholat itu cepat, nggak tumaknina. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadits yang sahih, aswa'us sariqah alladhi yasriqu min salatihi. Pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri dari sholatnya. La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha yanquru kama yanqurul ghurab. Tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, mematuk seperti burung gagak mematuk. Jadi cepet-cepetan kalau sholat. Bahkan beliau mengatakan, beliau pernah melihat ya, ada orang sholat seperti itu, cepet-cepetan gitu ya. Lalu kata beliau, lau mata ala hadha, mata ala ghairil millah. Kalau dia mati sholatnya seperti ini, maka matinya di luar ajaran Islam. Padahal sholat. Jadi itu 3 kriteria yang mana seseorang dikatakan itu lalai dari sholatnya, celaka. Yang pertama, sholat waktunya tidak benar. Yang kedua, sholat tidak khusyuk. Yang ketiga, sholat tata cara sholatnya tidak sesuai dengan sifat sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga sholat ini perkara besar, karena itu para nabi berdoa. Ada doa yang sangat bagus ya. Ini para pemirsa silahkan doa ini dibaca yang banyak sekali. Doanya itu ada di dalam surat Ibrahim ayat 40. Dan ini doa Nabi Ibrahim. Ya, doanya adalah Rabbi'jalni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, jadikan hamba mendirikan salat dan juga anak keturunan hamba. Ya Rabb, kabulkan doa kami. Ini penting untuk kita, untuk anak cucu kita, supaya semuanya mendirikan salat dengan baik dan benar. Subhanallah, Ustaz. Begitu pentingnya sholat sampai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengancam tentang itu tadi. Celakalah orang-orang yang sholat yang tidak lalai dari sholatnya. Jadi itu sholat ya. Sholat. Apalagi nggak sholat. Lebih celaka lagi tentu saja. Insya Allah. Baik Ustadz, ini sudah banyak pertanyaan melalui SMS. Kami ingatkan kepada para pemirsa GTV rahimakumullah, bagi yang ingin memberikan pertanyaan kepada Ustadz Abdullah Shalih Al-Hadrami pada nomor telepon 0341 400 107 atau SMS di nomor 08564 990 6652. Baik Ustadz, kita baca. Ini ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari hamba Allah, ini tidak disebutkan namanya, dari hamba Allah. Bagaimana hukumnya mengqadha sholat yang pernah ditinggalkan pada waktu yang lampau? Ya, ada yang berdalil bahwasanya puasa saja yang keutamanya di bawah sholat ada qadhanya, apalagi sholat. Bagaimana Ustaz? Mengqadha sholat. Mengenai mengqadha sholat ya, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan diqadha, ada yang mengatakan tidak diqadha karena meninggalkan dengan sengaja. Jadi ini ada perbedaan pendapat. Kenapa ada beda pendapat? Karena nggak ada keterangan dari Nabi.
Jadi kalau orang itu dulu misalnya meninggalkan sholat dengan sengaja, sekarang taubat, apakah perlu yang dulu-dulu sholatnya itu diqadha, dikerjakan gitu ya? Jadi ada perbedaan pendapat. Sementara kalau kami cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak ada diqadha itu. Karena apa? Sudah lewat waktunya. Sudah lewat waktunya dan dia meninggalkan dengan sengaja masalahnya itu. Terus bagaimana ya? Taubat kepada Allah, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya, ya. Kemudian yang banyak sholat sunnah. Jadi memang masalahnya perbedaan pendapat ya, khilafiyah ya. Ini ada penanya dari telepon Ustaz. Iya, Kita monggo jawab silakan. dulu. Ya, assalamualaikum, dengan Bapak atau Ibu siapa, dari mana? Budianto, Kolonel Sugiono. Pak Sugianto, Kolonel Sugiono. Ya. Pak Budianto, Pak. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok terharu dengan pendapatnya ceramah-ceramah Ustaz yang tadi. Saya mau tanya Ustaz ini. Monggo, Di dalam silakan, surat Pak. itu kan ada pembacaan sebagai ada doanya, ada pembacaan Al-Quran, ada doa, terus sholawat. Terus di sholawat itu ada sholawat tahiyat awal atau tahiyat akhir. Terus bacaan sholawat itu lebih baik yang mana? Di antaranya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma Muhammad wa ala ali Muhammad gitu. Terus keduanya di sholat subuh itu lebih baik yang mana? Pakai kunut atau yang tidak pakai kunut? Masalahnya anak saya itu kan dua. Yang satunya tuh ngaji tanpa kunut, yang satunya pakai kunut. Itu yang lebih baik yang mana Ustaz? Karena yang banyak itu pakai kunut, yang banyak lebih banyak yang di masyarakat yang di kampung-kampung itu. Itu mohon diperjelas. Baik. Karena pendapat sekarang ini kan lebih banyak pendapat ini masalah ini perlu dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja ya. Langsung aja saya jawab ya. Yang pertama-tama, ketika membaca sholawat di dalam sholat, apakah pakai Sayyidina atau tidak? Kalau di luar sholat, tidak ada perbedaan pendapat, ya. Kita boleh mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau di luar sholat, boleh, tidak ada perbedaan pendapat. Nah, kalau di dalam sholat, ada perbedaan pendapat, khilafiyah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, kalau kami sendiri dalam hal sholat ini mengikuti Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, Rasulullah SAW itu kalau sholat, di dalam sholat tanpa Sayyidina, para sahabat juga tanpa Sayyidina. Jadi kalau kami meyakini dibaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Itu kalau di dalam sholat ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi adalah ketika subuh, apakah kunut atau tidak. Ini juga masalahnya khilafiyah, perbedaan pendapat. Kami Pak ya dan pemirsa semuanya, dalam masalah-masalah khilafiyah seperti ini, kami selalu mengajak untuk bersikap dewasa. Ya, tidak usah saling menyerang, tidak usah menghina, tidak boleh memprovokasi, ya. Masing-masing mengamalkan keyakinannya dengan dasar ilmu. Nah, mengenai kunut ini memang khilafiyah, kunut subuh ya, kunut pada sholat subuh. Ya, ada yang berpendapat ada yang berpendapat nggak ada, karena masalahnya haditsnya itu ada yang berpendapat nggak sahih, seperti itu ya. Jadi masalahnya khilafiyah seperti itu. Kami sendiri meyakini memang kunut subuh itu tidak ada. Tapi orang yang sholat subuh dengan kunut sholatnya sah. Dan kita kalau menjadi makmum imam yang kunut subuh, maka kita mengikuti kunut. Ini
nasihat para ulama. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala itu berkeyakinan kunut subuh nggak ada. Tapi beliau ditanya, wahai imam, kalau kita bermakmum kepada imam yang kunut subuh, kita ikut apa enggak? Apa jawaban beliau? Idza shallaita khalfa rajulin yaqnut fatabi'hu wa ammin ala du'aih. Kalau kamu sholat di belakang imam yang kunut subuh ya, kamu ikuti, kamu amini, begitu. Jadi intinya masalah beda pendapat. Jangan sampai umat Islam ini pecah belah gara-gara masalah seperti ini. Kita bersikap dewasa. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman adalah saudara. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam adalah saudaranya orang Islam. Kita bersikap dewasa menyikapi perbedaan pendapat. Monggo masing-masing mengamalkan dengan keyakinannya. Jangan menghina, jangan melecehkan, jangan memprovokasi, ya. Seperti itu. Yang penting apa? Dengan dasar ilmu. Kita pakai ilmu. Saya berpendapat ini ada ilmunya, ada gurunya, ada kitabnya, ada dasarnya. Seperti itu. Itu yang selalu kami tekankan. Ya, ada pertanyaan lagi Ustaz. Ya, Kita monggo. jawab terlebih dahulu. Ya, dengan Bapak atau Ibu siapa dari mana, Bu? Bapak atau Halo, Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Halo, Pak. Halo. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami mau nanya ini Pak Ustadz. Dari siapa? Di mana? Mohon maaf dengan Bapak Tadi siapa dari dijelaskan mana? masalah Mohon maaf. Dengan Bapak sholat siapa dari yang mana? sholat wusu itu Pak Ustadz. Kami ingin nanyakan bagaimana cara-cara kita untuk bisa sholat wusu itu. Sementara kan kalau kami sendiri kalau sedang melaksanakan sholat itu kadang-kadang pikirannya itu tidak fokus. Kami pikiran kami kita pusatkan ke arti dari bacaan itu, takutnya arahnya itu ke bacaannya gitu. Sementara kan kita dianjurkan untuk fokus kepada yang kuasa itu, Pak. Iya. Iya, Mohon Pak. izin dijelaskan itu, Pak, bagaimana cara yang terbaik untuk kita melakukan sholat wusu itu. Terima kasih. Monggo, monggo. Bagaimana cara supaya bisa khusyuk ya? Iya. Ya memang kita harus memahami yang kita ucapkan, Pak. Karena tidak mungkin kita bisa khusyuk kalau kita tidak memahami yang kita ucapkan. Jadi kita tahu artinya, paham ya. Kemudian ketika kita baca sambil merenungkan makna daripada yang kita ucapkan itu, sambil merasakan kebesaran Allah, kehinaan diri kita. Misalnya ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita meyakini semua selain Allah adalah kecil. Saya tidak mau tersibukkan oleh yang kecil, hanya kepada Allah yang Maha Besar. Lalu kita membaca doa istiftah ya. Macam-macam ya, boleh dipilih semuanya. Selama haditsnya sahih boleh diamalkan. Di antaranya adalah Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah dengan pujian-pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan sore. Sambil kita memahami artinya dan merasakan kebesaran Allah, keagungan Allah, kehinaan diri kita. Jadi rasakan kita ini nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa sedang berdialog dengan Allah. Jadi seperti itu. Dan memang butuh latihan, Pak. Harus latihan ya, dilatih. Kalau orang lain bisa, Anda juga bisa. Pokoknya kalau orang lain bisa, Anda juga bisa. Tinggal latihan kita, kesungguhan kita. Man jadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Latihan, Pak. Ya, latihan. Dan kami ada ceramah masalah ini, Pak. 33 kiat khusyuk dalam sholat. Itu pernah kami sampaikan dulu di RDI, Radio Dakwah Islamiyah 100,5 FM. Dan ada rekamannya. Mungkin Bapak bisa mendengarkannya. Ada bukunya, ada ceramahnya dalam beberapa kali pertemuan. Banyak penjelasannya. Jadi intinya perlu latihan. Dan perlu belajar khusyuk. Dan kita punya prinsip. Saya harus bisa menikmati sholat. Saya harus bisa bahagia dengan sholat.
Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Kita kalau sudah bisa menikmati sholat, seakan-akan kita berada di dalam syurga. Para salafus soleh dahulu, mereka merasakan kenikmatan sholat, terutama qiyamul lail, sholat malam. Sampai-sampai mereka mengatakan, kalau syurga seperti ini rasanya, berarti syurga itu indah. Subhanallah. Ini ada pertanyaan Ustadz dari Bapak Taufik di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya sholawatan yang rutin, tapi sholatnya masih setengah-setengah atau bolong-bolong? Sebenarnya sholawatan dengan sholat lebih penting mana? Ya tentu sholat ya, diutamakan sholat. Kita membaca sholawat itu semakin banyak, semakin bagus ya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ya, awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling utama untuk berkumpul dan dekat dengan aku hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Solawat bagus, yang banyak solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Masya Allah bagus. Tapi tentu sholat, ya sholat diutamakan. Sholat 5 waktu kita jaga, kita perbaiki yang benar, yang baik. Ya, kita tambah dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Demikian, semoga jelas. Ya, betul. Jadi sama-sama penting ya Ustaz, nggak bisa dikalahkan salah satunya ya Ustaz. Sholat juga Ya, penting, salawat juga ya semuanya penting, semuanya bagus. Hanya kita perlu ada skala prioritas ya. Ya. Karena sholat itu terkait dengan waktu tadi itu Ustaz ya. Dengan waktu ya. Tata caranya. Kemudian ini ada pertanyaan lain dari hamba Allah di Malang. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya membaca niat di dalam sholat Ustaz? Kaifiyah niat di dalam sholat. Ya memang sholat itu ya harus niat ya. Orang sholat itu ya harus niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya harus niat, beramal harus niat. Hanya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah niatnya diucapkan atau cukup dalam hati saja? Ini beda pendapat. Ya, sama dengan tadi sikap kita. Nggak usah kita ribut-ribut gara-gara masalah seperti ini. Saling menghujat, saling menjatuhkan, saling melecehkan, jangan. Kami punya prinsip ngikuti Nabi, ngikuti para sahabat. Mereka nggak diucapkan, kami nggak diucapkan. Tapi kalau ada yang mengucapkan, ya kami tidak menghina, tidak melecehkan. Ya, intinya kita bersikap dewasa menyikapi perbedaan pendapat. Ini amat sangat penting sikap seperti ini. Sikap dewasa menyikapi perbedaan pendapat. Alangkah bahagianya kalau umat Islam semuanya seperti itu. Tidak mengklaim ya, paling benar sendiri, lalu menghujat sana, menghujat sini, melecehkan sana, melecehkan sini. Padahal ternyata masalahnya bukan masalah yang prinsip yang harus berbuat seperti itu. Demikian. Ya, ada telepon lagi Ustaz, kita jawab. Iya, monggo silakan. Ya, dengan Bapak atau Ibu siapa, dari mana? Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Halo. Ya, monggo Pak, monggo Pak, silakan Pak. Assalamualaikum, saya Pak dengan Pak Naam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang dirahmati Allah. Amin. Semoga Anda dan semuanya juga mendapat rahmat Allah. Saya ini mau bertanya Pak Ustadz. Saya ini kan sedang sakit ya Pak Ustadz ya. Iya. Saya tuh nggak bisa wudhu karena kalau wudhu itu sakit gitu loh Pak Ustadz. Saya tayamum. Tapi dalam sholatnya itu kurang khusyuk gitu loh. Dengan adanya tayamum itu saya tuh kayaknya itu gak pas gitu loh kalau apa itu sholat itu. Karena sakit panas, demam, gak sholat, gak biasa. Kalau sudah kebiasaan sholat, nggak sholat juga nggak enak gitu loh Pak Ustaz. Iya, iya. Nah kalau seandainya saya seperti ini, bagaimana jalan yang baiknya gitu loh Pak Ustaz. Sakitnya apa Pak? Sakitnya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau sakit jadi tidak bisa wudhu, tapi tadi belum sempat tayamum, dijelaskan, ya? sehingga beliau Iya. tayamum.
Tapi kalau pas tayamum sholatnya jadi tidak khusyuk karena nggak wudu tadi kurang sudah mantap biasa ya. wudu. Iya. Itu gimana Ustaz solusinya? Jadi tayamum itu ya, itu kalau kita berhalangan memakai air, nggak ada air ya, atau ada air tapi kita tidak boleh memakai air itu karena sakit, yang mana kalau memakai air penyakitnya tambah parah atau memperlambat kesembuhan, seperti itu, maka tidak mengapa tayamum ya. Dan ketika Anda tayamum, nggak usah kecil hati, karena tayamum itu gantinya wudhu 100%. Ada kaidah di dalam ilmu fikih atau usul fikih yang berbunyi al-badalu yaqumu maqamal mubdal. Yang menggantikan posisinya persis seperti yang digantikan. Jadi ketika Anda nggak bisa wudhu karena sakit, yang mana kalau wudhu penyakitnya tambah parah, memperlambat kesembuhan, maka Anda tayamum. Nah, ketika tayamum itu, tayamum Anda adalah gantinya wudhu 100%. Nggak usah kecil hati. Saya jadi nggak mantep kalau sholat pakai tayamum, jangan. Itu was-was namanya, dilawan. Jadi pengganti itu posisinya berada di yang digantikan 100%. Ya, demikian. Tidak perlu ragu-ragu Ustaz. Jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah ragu. Itu Islam ini agama yang indah, Pak Didin. Jadi Islam ini agama indah, Pak. Islam ini agama yang toleran, indah, mudah, menyenangkan. Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita pahami dengan pemahaman yang benar, pemahamannya As-Salafus Saleh. Siapa As-Salafus Saleh itu? Ya, para sahabat Nabi, tabi'un, dan tabi'ut tabi'in, 3 generasi pertama umat Islam. Kita pahami Islam dengan pemahaman mereka. Islam itu indah, Islam itu mudah, Islam itu menyenangkan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadits yang sahih, beliau mengatakan ad-dinu yusrun. Agama ini adalah mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, kata Allah. Jadi agama bukan menyulitkan kita. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan untukmu kemudahan dan Allah tidak menginginkan untukmu kesulitan. Jadi Islam ini indah, Pak Didin. Yang penting pokoknya kita kembali kepada sumbernya. Sumbernya Islam, Al-Quran, Sunnah, dipahami dengan pemahamannya Salafus Saleh. Indah, Islam itu indah sekali. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita masih ada segmen lagi para pemirsa GTV rahimakumullah. Tapi kita jeda sebentar dengan iklan dakwah berikut ini. Buat Anda keluarga muslim yang ingin menyisihkan harta terbaik Anda bisa langsung transfer di Bank Muamalat Cabang Malang, nomor rekening 0145 978 617 atas nama Lu'ai Ahmad. Bank Sentral Asia BCA Kantor Cabang Kudusan Malang, nomor rekening 062 0377 945 atas nama Lu'ai Ahmad. Lembaga Dakwah Pendidikan dan Sosial Abu Dzar Al-Ghifari kini sedang membangun Raudhatul Atfal atau teman kanak-kanak dengan penekanan nilai-nilai Islam. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam kebaikan dunia dan akhirat ini, silakan kirim infak dan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 704 503 1734 atas nama Ahmadi, atau di Bank BCA dengan nomor rekening 775-015-1633 atas nama Ahmadi, atau hubungi kantor LDBS Abu Dzar Al-Ghifari di Gria Santa E219A area Jalan Soekarno-Hatta, Malang dengan nomor telepon 403-809 atau di nomor 081333877474. Semoga infak terbaik Anda melalui LDBS Al-Ghifari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Dari kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Bahwasanya orang ini menjadi ahli surga karena hatinya, amalannya biasa.
Mukmin itu kata Nabi adalah orang yang bisa dipercaya menjaga harta orang lain dan juga menjaga jiwa orang lain. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali kata Nabi SAW, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Al-Quran itu merupakan obat penyakit jiwanya manusia. Ikuti Lomba Maulid Nabi 1435 Hijriah bertema Cinta Nabiku. Rebut hadiah jutaan rupiah. Minggu 16 Februari 2014. Tempat Kampus ITN 1 Malang. Lomba mewarna. Lomba menggambar kaligrafi. Lomba adat. Lomba hafalan surat pendek. Buruan daftar di JTV Malang. Pesantren Gria Tilawah adalah wadah untuk belajar Al-Quran, membina dai perekat umat, pendidikan untuk calon imam dan guru ngaji profesional. Dibuka pendaftaran santri baru dengan syarat laki-laki lulusan SMA atau sederajat bersedia mengikuti program selama 2 tahun. Bagi calon santri yang telah lulus seleksi akan mendapatkan beasiswa penuh selama 2 tahun. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Sekretariat Gria Tilawah, Jalan Bunga Leli, nomor 59, Lowowaru, Malang dengan nomor telepon 554 8445 atau akses di web kami griatilawah.com. 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 Baiklah, para pemirsa GTV rahimakumullah, kembali bersama kami di studio GTV Malang dalam acara Kaismaya, Kajian Islam Malang Raya. Pada sore hari ini alhamdulillah telah menyampaikan materi pada beberapa segmen yang telah berlalu, yaitu Al-Ustadz Abdullah Shalih Al-Hadrami hafidhahullah ta'ala dengan tema sukses dan bahagia dengan sholat. Ya, kita lanjutkan Ustadz. Ini ada pertanyaan, kita dahulukan para pemirsa. Ya, silakan Bapak atau Ibu dari mana? Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak? Ya, ini dari Pak Kurniawan di Malang. Pak Kurniawan, nggih, Pak Kurniawan. Silakan Pak Kurniawan, langsung pertanyaannya. Tadi dikatakan oleh Pak Ustadz bahwa sholat itu yang benar itu adalah mengikuti cara Nabi sholat. Nah, sekarang pertanyaan saya, pada waktu itu Nabi itu sholatnya pakai kunut apa enggak? Ini sudah ditanyakan tadi, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditanyakan tadi Ustaz ya? Sebenarnya sudah terjawab tadi ya. Masalahnya itu ada perbedaan pendapat tentang hadis masalah kunutnya Nabi. Karena ada namanya kunut nazilah ketika ada bencana, ada perang. Ada kunut subuh ya, ada atau tidak. Itu perbedaannya, intinya adalah masalah haditsnya, Pak. Haditsnya itu sahih apa enggak sahih. Inilah para ulama mengambil kesimpulan dari perbedaan menghukumi hadits tadi. Jadi pertanyaan Bapak sudah terjawab tadi itu. Hanya yang kami jawab tadi, orang sholat pakai kunut atau enggak pakai kunut, sholatnya sah. Sholatnya sah, nggak ada yang bilang nggak sah. Cuman kalau kami meyakini sholat subuh itu tanpa kunut, itu keyakinan kami. Tapi kalau sholat di belakang imam yang kunut, kita tetap mengikuti kunut. Ini nasihat para ulama. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik, insyaallah. Amin. Ya, ada telepon lagi. Silakan Bapak atau Ibu dari mana? Dan mohon maaf namanya tolong disebutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Dari Ibu Ani di Pelausan. Ya, Ibu Ani di Pelausan. Monggo silakan Bu pertanyaannya.
Monggo silakan Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Abdullah bisa tampil di TV, itu harapan saya, Ustaz. Amin amin. Alhamdulillah. Ya. Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah. Amin. Semoga Anda dan semuanya juga mendapat Mau rahmat Allah. tanya ini, insyaallah. kemarin kan saya sholat berjamaah di masjid. Kemudian cucu saya itu dukung saya. Kemudian saya takut ketinggalan imamnya, terus saya ini duduk, cucu saya jatuh, itu gimana Ustaz hukumnya? Gimana tadi permasalahannya Bu? Terburu-buru sholat, cucunya jatuh. Kurang jelas ya pertanyaan. Jawabannya Ustaz. Pertanyaannya kurang jelas Bu. Saya kemarin kan sholat di masjid berjamaah. Iya. Kemudian cucu saya itu naik di punggung saya waktu saya sujud. Kemudian saya takut ketinggalan sama imamnya. Kemudian saya duduk, terus cucu saya jatuh. Itu gimana hukumnya Ustadz, caranya sholatnya yang bagus itu supaya khusyuk? Mohon jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat, rukuk, cucunya naik ke punggungnya. Iya. Kemudian ketakut ketinggalan imam. Ketika bangkit cucunya jatuh. Kejadian seperti ini pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Ketika beliau sholat, ketika beliau sujud, cucunya Al-Hasan atau Al-Husain ya menunggangi beliau, dan beliau nggak bangun, dibiarkan sampai puas cucunya. Baru setelah cucunya pergi, baru beliau bangkit. Nah, kalau kasusnya ibu sebagai makmum, maka ibu gerakan banyak nggak apa-apa. Jadi sebelum bangkit itu cucunya ditarik dulu, ditarik supaya nggak jatuh. Jadi jangan ketika bangkit dibiarkannya cucunya jatuh, jangan. Jadi caranya, solusinya cucunya mungkin ditarik ya. Itu gerakan banyak dalam sholat, tapi ada perlunya, bahkan penting, nggak apa-apa. Jadi solusinya itu ketika mau bangkit, ya cucunya dipegang, ditarik supaya nggak jatuh. Jadi itu gerakan di dalam sholat, walaupun banyak, tapi ada perlunya, bahkan penting, nggak apa-apa. Seperti misalnya ada soft ya, ada orang di depan itu batal. Maka yang di belakang maju ke depan. Ini gerakan banyak, tapi ada perlunya. Nggak apa-apa, boleh. Jadi jangan bangkit aja cucunya jatuh. Nggak boleh. Ya, kita harus kasihan kepada anak, harus sayang. Ya, demikian. Semoga jelas. Cukup jelas, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari SMS, dari hamba Allah di Gedangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, Ustadz, jika sholat istikharah, doa tersebut dibaca waktu sujud atau setelah sholat? Jazakumullahu khairan. Ya. Mengenai sholat istikharah, pendapat para ulama, jumhur ulama, dibaca setelah salam. Setelah salam dari sholat, baru doa istikharahnya. Kemudian di sesi terakhir ini saya ingin menyampaikan hadis, Pak Didin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau Tabrani dan yang lainnya, yang mana para ulama menyatakan sanadnya sahih. Yaitu kata Rasulullah SAW tentang sholat. Pada suatu hari beliau berbicara masalah sholat, beliau mengatakan, Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa menjaga sholatnya, maka sholat akan menjadi cahaya untuk dia, akan menjadi bukti keimanannya, dan akan memberikan keselamatan untuknya hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka dia hari kiamat nggak punya cahaya, nggak punya bukti keimanan, nggak selamat. Dan nanti hari kiamat dia akan kumpul dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Ubay bin Khalaf. Mereka ini adalah a'immatul kufur, pemimpin-pemimpin kekafiran. Jadi orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak menjaga sholatnya, masuk neraka, kumpul dengan pemimpin-pemimpin kekafiran. Subhanallah, ini menunjukkan dahsyatnya meninggalkan sholat. Sehingga para ulama menjelaskan, kalau orang meninggalkan sholat karena sibuk dengan hartanya, maka dikumpulkan dengan Qarun. Kalau sibuk dengan kerajaannya, dikumpulkan dengan Fir'aun. Kalau sibuk dengan
jabatannya, kedudukannya dikumpulkan dengan Haman, kalau sibuk dengan perniagaannya, usahanya, ya, maka dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Subhanallah. Jadi mari kita menjaga sholat, ya. Bahkan di dalam hadis yang sahih beliau bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat berarti dia telah kafir. Jadi sholat ini penting Mbak Didin, ya, penting sekali. Jadi kalau orang nggak sholat bisa kafir. Subhanallah. Seperti kita takut, ya. Ustaz, kalau ada pertanyaan lagi boleh Ustaz? Ya, waktu kita sepertinya tinggal sedikit. Monggo. Ini ada pertanyaan cukup menarik Ustaz. Monggo, silakan. Ini pertanyaannya dari hamba Allah juga di Malang. Ya Ustaz, saya sudah sholat selama ini, menjaganya sekuat tenaga, tapi masih keadaannya seperti ini aja. Sedangkan banyak orang nggak sholat tapi sukses. Oh iya. Bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih. Sebagai penutup dari segmen ini Ustaz. Iya. Sebenarnya sholat itu adalah amalan untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan syurganya Allah, supaya selamat dari murka Allah, selamat dari nerakanya Allah, supaya kita mendapatkan cinta Allah. Jadi kalau ada orang sholat, keadaannya masih, katakanlah ekonominya sulit, ya itu jangan disalahkan sholatnya, ya. Anda berusaha untuk kerja, untuk berdoa. Masalah dunia ini adalah kita upayakan. Dapat banyak, disyukuri. Dapat sedikit, ya sabar. Inilah dunia. Jadi nggak ada yang salah dengan sholat Anda. Jadi sholat itu bukan untuk mencari kekayaan. Sukses dan bahagia itu ukurannya bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan kedudukan. Sukses dan bahagia itu ukurannya adalah kalau kita dekat dengan Allah. Kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Hidup kita bermanfaat untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk umat. Itulah orang sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Nggak harus kaya, nggak harus punya jabatan tinggi, nggak harus punya gelar banyak, ya. Itulah sukses dan bahagia. Jadi jangan nanti saya sudah sholat, tahajud, ini itu macam-macam, kok masih sulit ekonomi, kok masih miskin, kok begini. Itu nggak ada hubungan dengan sholat sama sekali. Ya. Apalagi orang hidup di dunia diuji oleh Allah, diuji, dan ujian itu hikmahnya banyak. Hikmahnya adalah ya melebur dosa, menambah pahala, meninggikan derajat, dan berbagai macam hikmah daripada ujian itu. Ya. Yang penting adalah yang kita cari ridhonya Allah. Seperti itu. Ya. Baik, saya rasa cukup jelas Ustaz, ya. Ya, para pemirsa GTV rahimakumullah, masih banyak tentu pertanyaan yang telah sampai di studio, tapi karena singkatnya waktu, terbatasnya waktu, tidak bisa kami jawab. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah Kais Maya atau Kajian Islam Malang Raya pada sore hari ini. Kami dari GTV menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif dari pemirsa GTV sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala karena termasuk orang-orang yang menjaga dan mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Demikian, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Anda keluarga muslim yang ingin menyisihkan harta terbaik Anda bisa langsung transfer di Bank Muamalat Cabang Malang, nomor rekening 0145 978 617 atas nama Lu'ai Ahmad. Bank Sentral Asia BCA Kantor Cabang Kudusan Malang, nomor rekening 062 0377 945 atas nama Lu'ai Ahmad. Lembaga Dakwah Pendidikan dan Sosial Abu Dhar Al-Ghifari kini sedang membangun Raudhatul Atfal atau teman kanak-kanak dengan penekanan nilai-nilai Islam.
Bagi Anda yang ingin bergabung dalam kebaikan dunia dan akhirat ini, silakan kirim infak dan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 704-503-1734 atas nama Ahmadi, atau di Bank BCA dengan nomor rekening 775-015-1633 atas nama Ahmadi, atau hubungi kantor LDBS Abu Dhar Al-Ghifari di Gria Santa E219A area Jalan Soekarno-Hatta, Malang dengan nomor telepon 403-809 atau di nomor 081333877474. Semoga infak terbaik Anda melalui LDBS Al-Ghifari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Dari kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Bahwasanya orang ini menjadi ahli surga karena hatinya, amalannya biasa. Mukmin itu kata Nabi adalah orang yang bisa dipercaya menjaga harta orang lain dan juga menjaga jiwa orang lain. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali kata Nabi SAW, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Al-Quran itu merupakan obat penyakit jiwanya manusia. Ikuti Lomba Maulid Nabi 1435 Hijriah bertema Cinta Nabiku. Rebut hadiah jutaan rupiah. Minggu 16 Februari 2014. Tempat Kampus ITN 1 Malang. Lomba mewarna. Lomba menggambar kaligrafi. Lomba adat. Lomba hafalan surat pendek. Buruan daftar di JTV Malang. Pesantren Gria Tilawah adalah wadah untuk belajar Al-Quran, membina dai perekat umat, pendidikan untuk calon imam dan guru ngaji profesional. Dibuka pendaftaran santri baru dengan syarat laki-laki lulusan SMA atau sederajat bersedia mengikuti program selama 2 tahun. Bagi calon santri yang telah lulus seleksi akan mendapatkan beasiswa penuh selama 2 tahun. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Sekretariat Gria Tilawah, Jalan Bunga Leli, nomor 59, Lowokwaru, Malang dengan nomor telepon 554-8445 atau akses di web kami griatilawah.com.